Nah, jadi kalau kita mengesahkan Tuhan, aduh, coba dulu kita bahas esa itu apa. Bisakah sesuatu itu kita dudukkan sebagai esa sementara eksistensinya tidak pasti? Ya bisa. Bagaimana kita menjadikan sesuatu itu sebagai pusat seluruh gravitasi dan peredaran ada di situ. Tapi kita mau bahas begitu, eksistensi keberadaannya saja masih terombang-ambing. Tidak bisa. Kita terlalu melompat. Jadi proses pengesahan Tuhan harus dimulai dari proses yang paling dasar, yaitu seberapa mutu keyakinan kita tentang keberadaan Tuhan. Satu. Kemudian keberadaan Tuhan itu apa hubungannya, apa korelasinya dengan keberadaan lain selain Tuhan? Apa hubungannya, apa korelasinya? Apa tarik tolaknya? Ya kalau kita hanya yakin Tuhan ada, ya dari kecil kan juga begitu. Iya deh. Tapi bukan itu maksud saya. Maksud saya seberapa kita punya bangunan berpikir, bangunan keyakinan tentang masalah eksistensi Tuhan. Kan sering kan informasi-informasi yang mengarah kepada meragukan keberadaan Tuhan. Yang kasus seperti itu tidak pernah ada pada contoh pada suami tadi. Tidak pernah, tidak ada ruang yang mengatakan bahwa istrinya itu tidak ada. Belum, istrinya jelas ada kok, meskipun dia ada di luar kota, ada. Meskipun nanti pengaruhnya berbeda pada saat suaminya di luar kota sama istrinya di rumah. Beda. Pengaruh eksistensi istrinya itu sangat berbeda. Itu sebagai sebuah analogi, contoh yang sangat kecil yang kita mau maknakan terkait kepada masalah yang sangat besar. Yaitu contoh tadi tentang eksistensi istri di depan suaminya. Itu contoh yang amat kecil kalau dikaitkan dengan bagaimana kita meyakini eksistensi Tuhan di dalam kehidupan semesta. Ya namanya cuma contoh agar kita lebih mudah memahami saja. Tapi kita jangan terjebak kepada contohnya, karena contohnya terlalu kecil. Yang kita tembak pemahamannya sangat besar. Dari situ kita harus memulai. Pada saat masih ada titik-titik yang mengganggu bagaimana keyakinan kita terhadap eksistensi Tuhan, kita akan sulit untuk melangkah kepada yang fase berikutnya. Ya, itu tentang eksistensi. Di dalam pelajaran tauhid, pelajaran yang primer adalah yang disebut dengan wujud. Tauhidul wujud. Sering disebut dengan sifat wujud. Wujud itu eksistensi. Wujud itu bahasa lain dalam bahasa kita adalah keberadaan. Eksistensi. Jangan kita terjebak kepada wujud dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia bahwa wujud itu bentuk. Bukan. Wujud itu aslinya bahasa Arab diterjemahkan menjadi eksistensi. Ya, memang kita punya bahasa sendiri yang kita sepakati bahwa wujud itu bentuk. Ya, tapi kalau terkait dengan tauhid bukan itu maknanya wujud. Eksistensi. Dan itu hal primer dalam pelajaran tauhid. Bagaimana kita membangun keyakinan dalam diri kita sehingga wujud Allah itu benar-benar eksistensi yang penuh, eksistensi yang mutlak, eksistensi yang melingkupi seluruh eksistensi yang lain. Eksistensi yang merupakan sumber dari eksistensi yang lain. Eksistensi yang sebagai sebab yang tidak ada nilai kebutuhan sebab kepada yang lain. Jadi dia murni sebab. Sementara yang lain eksistensinya ada dalam posisi sebagai akibat.
Meskipun dalam dirinya ada potensi sebab. Ya, pembahasan itu menjadi sangat penting untuk menaikkan ikatan mutu keyakinan kita sehingga menutup seluruh arah yang ingin meragukan bahwa eksistensi Tuhan itu dipermasalahkan. Itu adalah proses pertama sepanjang yang saya tahu. Setelah itu kemudian kita cermati tentang pemahaman gradasi dari mutu tentang eksistensi. Ya. Seorang anak, kalau dia ditanyakan, apakah bapakmu ada? Ya, pasti dia jauh lebih bisa menjawab ketimbang anaknya, temannya yang ada di luar kota. Keponakannya misalnya gitu ya. Karena bagi seorang anak, eksistensi bapak bagi dia itu nyata sekali. Nyata eksistensinya. Bagi seorang anak yang dia di hadapan ada di naungan ibunya, bagi anak itu eksistensi ibunya nyata, mutlak, melingkupi dirinya. Ya, anak kecil maksudnya. Apalagi anak yang masih bayi, ya dalam pelukan ASI ibunya, gitu. Kalau dia itu bisa ngomong, ditanya siapa yang ada di dunia ini, ya ibu. Yang lain itu nggak masuk maksud dia. Ya seperti itu. Kalau dia bisa ngomong ya, tapi bayi yang belum bisa ngomong. Jadi kita perlu membahas bagaimanakah tingkat-tingkat mutu eksistensi. Beda keberadaan sebuah saya akan lihat apa ini. Beda keberadaan sebuah botol aqua dibandingkan dengan keberadaan laptop. Oh, beda. Sama-sama ada ya, tapi mutu nilai eksistensi yang terkait dengan kita itu berbeda mutunya. Kita naikkan lagi. Kalau tadi botol aqua dengan laptop, meskipun sama-sama ada, tapi nilainya jauh berbeda dibandingkan dengan anak saya misalnya. Ada. Apakah botol aqua ada? Laptop ada. Anak ada. Masing-masing mempunyai nilai mutu keberadaan yang berbeda, sehingga membentuk sebuah ikatan subjektivitas kepada saya yang juga berbeda. Berbeda antara, meskipun sama-sama ada, antara anak dan istri saya di depan saya. Beda, sama-sama ada, tapi beda nilai eksistensinya. Berbeda nilai eksistensinya meskipun sama-sama ada pada saat kita menghadapi dua orang di depan kita. Ya, yang satu adalah anak kita, sementara yang satu adalah guru spiritual kita. Beda sekali nilai mutu eksistensinya. Kalau kita ditanya, apakah anak kita ada? Apakah guru spiritual Anda? Ya baik, itu dan saatnya ada sedikit gangguan dengan hubungan kita dengan si Agus Hidayat. Baik, sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini ya. You're entering the slow zone. You are entering the slow zone. Live FM. Listen live, anytime, anywhere. You can enjoy 24 hours streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Central Online. MNC Tower lantai 3 Suite 305 Jalan Kebun Sirih nomor 17 sampai 19 Jakarta. Telepon 021-2355-0235. Fax 021-391-7300. Central Online, the most reliable internet. Halo? Halo, Papa, ngomong sama kakak aja ya. Ada lagi berburu singa nih di hutan. Dek? Kak!
berburu singa. Halo Pak, ada apa? Kak, bilang Mama kalau Pak, Mama... bentar Pak. Ya, ke kiri. Aduh, tembak. Oper ke tengah. Ya, bagus. Lari ke depan. Tembak. Gol! Iya Pak, ada apa tadi? Panggil Mama. Ma, telepon dari Papa. Iya Pak. Ma, Papa telat pulang. Iya, nggak apa-apa. Soalnya ban mobil Papa bocor. Ma? Aduh, kalian semua ini kenapa sih? Semua jadi asik sendiri karena Indovision. Kini kategorinya semakin lengkap. Ada movies, toddler, kids, music and variety, knowledge, lifestyle, sport, news, entertainment, dan oriental. Cuma Indovision yang tayangannya eksklusif, mendidik, dan berkelas dunia. Untuk berlangganan hubungi 0807 177 8899. Indovision, bukan yang lain. Broadcasting live from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing department 525-7892 or click www.litefmjakarta.com. Anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Light Audience, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan dengan hubungan telepon kami dengan Siwo Agus Hidayat. Dan kali ini kita sudah memasuki sesi kedua Light Audience, dan juga alhamdulillah sudah tersambungkan dengan Siwo Agus Hidayat kembali. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Tadi mungkin putus karena sesi kedua kali Siwo ya. Ya, pasti ada sebabnya. Ada sebabnya, dan betul. Pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya, amin. Baik, Light Audience, seperti biasa di sesi kedua ini saya akan coba terima dua. Ya. Tapi kan tadi terputus. Iya, nanti kita sambung lagi Siwo. Jadi kita terima. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi kita coba terima dua penelpon saja Siwo ya. Dilanjutin dulu. Iya. Oh ya udah, silakan. Nah, ini kan jadi mogol ya. Maksud Jawa mogol. Ya wes, silakan Siwo, monggo. Mateng gitu loh. Ya, monggo. Ini aja saya lebih singkat lagi Mas Alex. Dari contoh-contoh itu semoga sedikit menambah data, tapi maksudnya nanti begini loh. Bahwa bagaimana kita membangun sistem keyakinan dalam diri kita sehingga keyakinan kita tentang keberadaan Allah itu keberadaan yang bermutu sangat tinggi. Ya. Bermutu sangat tinggi. Misalnya begini, kalau dalam bentuk tulisan kata itu begini, bedakan antara ada, A-nya kecil, sama ada tapi A-nya besar. Nah, nanti bagaimana kita membangun keyakinan tentang keberadaan Allah itu sehingga semua yang kita pahami ada, itu semua pakai A-nya kecil semua. A-nya kecil semua. Sementara ada satu kata ada yang A-nya sangat besar. Dan A yang kecil-kecil itu ternyata ada di dalam serapan A yang besar itu. Nah, contoh begini loh. Kita mempunyai fisik. Ada tangan, ada kaki, ada mata, telinga, hidung, pipi, kepala, pundak, lutut kaki, itu semua ada kan? Tetapi kita bandingkan dengan bahwa keinginan kita juga ada. Nah, kita lihat keberadaan masing-masingnya. Ya, keberadaan tangan, keberadaan kaki tadi, kepala, pundak, lutut, kaki itu semua keberadaannya itu lebur, terserap dalam keberadaan keinginan kita. Begitu besar keberadaan keinginan ini, sehingga keberadaan yang lain terserap dalam keberadaan keinginan kita itu. Maka keinginanlah yang tampil.
Nah, itu contoh. Semua masing-masing ada, tapi mutunya berbeda. Keberadaan jari-jari kaki saya ada, tapi dia mutu keberadaannya kalau dibandingkan keberadaan keinginan saya. Yang satu ada dengan A kecil, yang satu hanya A besar. Bagaimana kita membangun sistem keyakinan yang ada dalam diri kita sehingga kita mempunyai ikatan keyakinan yang menjadikan bahwa eksistensi Tuhan itu ada, ya, Tuhan ada, ya, saya ada, ya, orang-orang lain-lain ada, Mas Sam ada, yang lain ada, masyarakat Indonesia ada, masyarakat dunia ada, alam semesta ini ada. Tapi bagaimana kita bisa mempunyai bangunan sistem keyakinan dalam diri kita yang memposisikan adanya Tuhan itu hanya sangat besar dan melingkupi, mempengaruhi semua ada-ada yang lain, adanya kecil. Hurufnya hanya kecil semua. Dan semua yang kecil-kecil tadi terserap di dalam A yang besar. Ya, contoh kecilnya bahwa kita ini punya mata kaki, punya semua ada, dia ada, tapi dia lebih terserap kepada keberadaan yang lain, yaitu saya lebih didominasi oleh keberadaan nafsu saya ketimbang keberadaan mata kaki saya. Ya, contoh seperti itu. Itu contoh untuk mempermudah kita memahami saja. Nah, maksud saya ini Mas Alex, itu merupakan proses fase yang merupakan pengantar terhadap bagaimana proses kita mengesahkan Tuhan. Kalau kita mempunyai sistem bangun keyakinan dalam diri kita, Tuhan ada, ya, tapi ternyata saya yang hanya besar, Tuhan hanya kecil. Sama-sama, Tuhan ada, ya, saya ada. Sementara adanya saya ternyata justru hanya besar, sementara adanya Tuhan hanya kecil. Ya, bagaimana kita bisa mengesahkan hal yang seperti itu? Bagaimana kita bisa menjadikan dia sebagai pusat segala gravitasi dan peredaran peradaban semua keberadaan? Ya, nggak bisa. Padahal untuk mengesahkan Tuhan bahwa dia adalah satu-satunya yang satu, apa ya, angel kalimatnya, satu yang segala-galanya, satu yang menjadi pusat segala-galanya, satu yang menjadi tujuan segala-galanya, satu yang menjadi dasar, tanggal dan ujung segala-galanya. Satu itu mengesahkan. Apa? Dalam apa? Dalam segala aspek. Khususnya adalah dalam eksistensi saya. Dia itu sah di depan saya. Sebagaimana keinginan kita itu dibesarkan oleh mata kaki, oleh rambut-rambut, oleh jempol, oleh jari, oleh lutut. Dia mengesahkan keinginan kita. Yang bermain itu adalah bagaimana keinginan kita. Dia ikut saja. Keinginan kita ada. Mata kaki kita juga ada, kaki tangan juga ada, tapi eksistennya larut dalam eksistensi keinginan kita. Itu contoh kecil. Bagaimana kita bisa mempunyai bangun sistem keyakinan seperti itu terhadap adanya Tuhan, tapi ada yang melingkupi segala sesuatu, ada yang mencakupi segala sesuatu, ada yang merupakan dasar segala sesuatu, ada yang merupakan tujuan dari segala sesuatu, muara dan hilir, ujung dan pangkal segala sesuatu. Bagaimana kita membangun sistem keyakinan dalam diri kita tentang eksistensi Tuhan yang seperti itu? Bukan sekedar pada saat kita ditanya, apakah Tuhan ada? Ada. Bukan itu maksud saya. Jauh lebih dari itu. Kalau sekedar kita hanya tahu ada, ya, misalnya ditanya, misalnya ditanya begini, apakah di kebun kita itu ada pohon jambu? Ya ada. Tapi eksistensinya sama sekali tidak bernilai di hadapan eksistensi diri kita. Ya, berbeda pada saat ditanyakan, itu kekasihmu ada? Ada. Dia punya eksistensi tertentu di depan kita.
Misalnya seperti itu. Dipertanyakan lagi, apakah guru spiritualmu ada? Ada. Dia jawabnya lebih berat. Ada. Ditanya lagi, apakah utusan Tuhan yang menjadi penuntun dirimu yang namanya Rasul itu ada? Dia jawabnya lebih, suaranya pelan, tapi muatannya lebih penuh. Ada. Pada saat ditanya lagi tentang apakah Allah Tuhan itu ada, dia tidak bisa menjawab dengan kata-kata, tapi muatannya ada dalam seluruh dirinya. Dirinya terserap dalam jawaban yang tanpa kata-kata itu. Wassalamualaikum. Nah, orang dipedat, bisa pedat. Gitu. Lanjut. Halo. Wah, ya sih, Wo, sebentar sih, Wo. Ya sudah, kalau nggak diputus nggak putus itu. Enggak, aku tadi dari karena itu pembahasan yang luar biasa, yang sangat spesial, yang sangat indah sekaligus rumit tapi menghasilkan. Iya, baik. Baik, kita coba terima mungkin 2 penelpon sih, Wo, ya, karena waktunya terbatas. Ya, satu lagi aja. Oke, silakan 021398350905. Saya buka kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Mas Boy. Mas Boy, silakan Mas Boy. Ya. Assalamualaikum sih, Bu. Waalaikumsalam. Mas sharing ini sih, Bu, mengenai kalau Islam kan sholat itu fardu ain ya, sih, Bu. Nah, kalau misalnya waktu zaman Nabi, dari Nabi Ibrahim sampai Isa alaihi salam kan cuma mengajarkan tauhid. Nah, kalau di dalam tauhid itu kan tidak ada perintah sholat. Nah, menurut si Wo ini versi yang dibawakan Ibrahim sampai Isa alaihi salam dengan versinya Nabi Muhammad, ataukah ajaran terakhir Nabi Muhammad itu yang harus diterapkan gitu tentang sholat ini sih, Wo? Itu aja sih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi telepon, silakan. Saya tunggu di 02. Waktunya masih berapa, Bos? Kurang lebih sekitar 15 menit ke depan, Bos. Oh, bener ah. Iya. Tambah ya? Tak tambahin 3 menit. Jadi 15 menit. Oke, silakan. 0213983509. Mas Boy, terima kasih. Siwo? Tak terima telepon satu lagi atau gimana? Memang waktunya cukup. Kalau bisa ngejawabnya 5 menit mungkin bisa. Iya, kalau ingin jawaban yang pendek ya bisa. Bisa ya, atau gimana? Jadi cukup. Boleh satu lagi. Satu lagi ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa, Pak? Dengan Doni. Mas Doni, bisa dikecilkan volume radionya? Oke, silakan Mas Doni. Iya. Saya mau tanya nih. Halo, selamat. Halo Mas Doni. Halo. Iya, halo. Ya, gimana? Iya. Ini Tuhan itu kan menciptakan hukum-hukum ya di alam semesta ini. Gitu. Nah, apakah dengan dibuatnya hukum-hukum tersebut menetapkan bahwa Tuhan itu memiliki kewajiban gitu terhadap hukum-hukum yang telah Ia buat. Contohnya misalkan Allah itu mewajibkan kepada manusia untuk beribadah gitu. Nah, apakah dalam hal ini manusia memiliki hak memperoleh balasan dari apa yang telah Tuhan suruh gitu? Jadi hak kewajiban gitu ya? Begitu. Oke, itu saja Mas Doni ya? Iya. Baik, makasih. Assalamualaikum. Iya, baik Siwo. 2 penanya, Mas Boy dan Mas Doni. Silakan Siwo. Saya ambil semua. Monggo Siwo. Mas Boy tadi mengangkat tentang masalah tauhid dan terkait dengan apa ya, perjalanan sejarah para nabi-nabi. Kurang lebih yang saya tangkap bahwa semua nabi, semua rasul itu kan mengajarkan sistem tauhid yang sama. Iya. Tetapi kalau tadi yang salah satu beliau angkat adalah tentang sholat.
Kan di nabi-nabi sebelumnya perintah itu kan belum ada, gitu kan ya. Ini begini yang bisa saya tangkap, kita perlu bedakan dulu, meskipun itu tidak bisa dipisah ya, tapi bisa dibedakan bahwa di dalam agama itu ada sistem keyakinan dan sistem hukum. Ya, sistem keyakinan itu ya seperti tadi yang di depan dibahas, bagaimana kita membangun keyakinan bahwa Tuhan itu ada, sampai bisa mengisahkan Tuhan, dan apa saja yang harus diyakini dan apa yang tidak perlu diyakini. Itu ada panduan dari agama tentang sistem keyakinan. Semua membawa kepada sistem keyakinan tauhid, ya. Tetapi apakah pada saat Nabi Adam itu sudah ada perintah? Ya ada, gitu jawabannya. Cuma sepanjang yang saya tahu, semua agama minimal ada dua hal itu, yaitu berupa panduan sistem keyakinan dan sistem hukum. Meskipun kalau sistem keyakinan itu universal dimanapun sama, rasul yang manapun sama, tapi kalau sistem hukum itu bersesuaian korelasinya, proporsionalitasnya dengan masing-masing zamannya, masing-masing kebutuhan zamannya. Ya, misalnya begini, ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Adam sama, tetapi sistem hukum pernikahannya berbeda, misalnya begitu. Kalau waktu itu laki-laki dan perempuan ya adanya sama-sama saudara kandung. Nah, di sana terapan sistem hukum di sana dengan terapan sistem hukum pada utusan Tuhan yang berikutnya, misalnya pada saat Nabi Ibrahim, itu bisa berbeda sistem hukumnya. Tetapi sistem hukum itu berposisi sebagai bangunan yang berdiri di atas fondasi sistem keyakinan. Ya begitu. Misalnya begini, agak serius nih. Pada yang saya pahami tentang terkait dengan Islam, terkait pelajaran yang kita terima dari Rasulullah Muhammad SAW, sistem keyakinan tidak pernah berubah. Bagaimana pelajaran tentang tauhid? Ya, tidak pernah berubah. Selalu esensinya sama sejak nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Tetapi bagaimana dengan sistem hukum? Apakah yang diterapkan di zaman Rasul dengan proporsionalitas zaman itu dengan zaman sekarang itu bisa berubah? Saya akan coba masukkan satu contoh saja sebagai bahan pemikiran dan renungan kita. Ya, ada salah satu di dalam nilai butir-butir sistem hukum pada masa zamannya Rasulullah hayat, hidup Rasulullah di zaman itu sistem perbudakan itu masih dibolehkan. Meskipun semangatnya, esensinya selalu dalam rangka mendidik dan memerdekakan, bukan dalam mengeksploitasinya, tetapi diperbolehkan sistem perbudakan itu. Jadi Rasul punya budak, gitu. Ada sahabat punya budak. Meskipun semangatnya dalam rangka melindungi budak itu, kemudian mendidiknya, kemudian memerdekakannya sebagai salah satu wujud penghambaan kepada Allah dalam terkait dengan sistem hukum yang tentang perbudakan itu. Kemudian saya mau tanya, apakah itu ada di zaman Rasulullah? Apakah juga Rasulullah pernah punya budak? Iya. Sekarang saya tanya, Mas Boy, boleh tidak sekarang ini punya budak? Ya. Itu masih satu nabi loh, Mas. Masih satu nabi kan? Semua di dalam koridor keumatan Nabiullah Muhammad toh. Tapi itu pun bisa menjadi sebuah bahan kajian. Karena sistem hukum itu selalu dia menempatkan proporsionalnya sesuai dengan semangat dan perkembangan zamannya. Ya, seperti itu. Sehingga nanti di dalam kaidah-kaidah usul fikih misalnya itu diatur
bagaimana menetapkan hukum, bagaimana hukum-hukum yang sifatnya universal, dan bagaimana hukum-hukum yang sifatnya lokal. Ada hukum dalam makna khas dan ada hukum dalam makna am. Ya, itu contohnya seperti itu. Apakah ayat-ayat tentang perbudakan ada? Banyak. Apakah riwayat-riwayat hadis tentang masalah perbudakan ini ada? Banyak. Apakah pernah itu berlaku di zaman Rasulullah? Iya, jelas. Pertanyaannya, apakah sekarang boleh ada sistem perbudakan itu? Meskipun tetap kita jaga semangatnya. Yaitu semangatnya adalah untuk melindungi dia dari ancaman-ancaman orang yang tidak suka dengan dia. Misalnya apa? Ya misalnya dia tahanan perang. Itu perlu dilindungi, kalau tidak dia hancur di tengah masyarakat. Karena masyarakat itu banyak yang lost control terhadap emosinya. Perlu ada perlindungannya. Maka dia statusnya harus jelas. Dia budak. Budaknya siapa? Ya, dia ada pelindungnya, dia ada walinya. Semangatnya seperti itu. Dan juga semangatnya adalah membebaskan, memerdekakan status budak seseorang. Dia itu, status dia sebagai budak itu. Semangatnya seperti itu. Kita tetap punya semangat itu. Sistem perbudakan kita berlakukan sekarang. Apa itu bisa? Ya, itu sebuah pertanyaan. Padahal ayatnya banyak tentang itu. Padahal riwayat hadisnya banyak tentang itu. Tapi apakah relevan dengan semangat zihannya? Ya, disitulah kemudian perlu ada bagaimana sistem yang disebut dengan dasar-dasar penentuan hukum yang disebut dengan usulul fikih, dan itu sudah diatur rinci dan detail di dalam pelajaran-pelajaran yang terkait dengan itu. Ya, jadi yang saya maksud bahwa pondasi dari ajaran agama itu dimanapun sama. Agama apapun yang itu agama berdasarkan wahyu itu sama pondasinya, yaitu membangun sistem keyakinan yang bertuhan, sering disebut dengan monoteisme, sering disebut dengan monoloyalitas, sering disebut dengan tauhid, sering disebut dengan ketuhanan yang maha esa. Ya, esanya jangan lupa, jangan diganti dengan eka. Esa jangan diganti dengan satu, yang kesatuan. Oh, ada 3 unsur tapi menyatu. Misalnya ada 99 asma yang menyatu, bukan. Esa, ketuhanan yang maha esa, bukan berbeda-beda tapi satu, bukan. Tapi esa, benar-benar satu. Tidak ada unsur perbedaan di dalam zatnya. Ya, misalnya seperti itu. Itu Mas Boy, mohon maaf ya. Ini hari ini kok agak berat-berat ya sharingnya ya. Dahsyat ya. Iya itu, aku malah tambah bingung ya loh. Ya, dalam berproses kadang-kadang kita ini berbeda sih. Ada yang jalurnya lewat sini, jalurnya lewat sana. Mungkin malam ini lebih pas kepada jalur-jalur tertentu, saya tidak tahu. Saya kan hanya bisanya apa yang jadi kewajiban saya aja deh. Terakhir Mas Tony, Tuhan itu membuat hukum. Nah, pertanyaannya menarik juga ini. Apakah Tuhan itu punya kewajiban, gitu kan? Sehingga kita menuntut kewajiban Allah. Karena itu jadi hak saya, gitu kan? Wah, ini aneh ini pertanyaannya. Saya ingin menjawab karena waktunya sangat singkat. Saya menjawab dengan sangat global. Begini Mas, ada satu yang disebut dengan keniscayaan. Nah, Anda mau pakai itu sebuah kewajiban atau tidak? Ya, itu di dalamnya menyangkut kalimat yang sampean angkat itu. Misalnya begini, sebuah sebab itu niscaya dia menghasilkan akibat. Nah, bisa diketahukan punya kewajiban untuk memunculkan akibat. Nah, itu bahasa sampean. Saya lebih memakai bahasa keniscayaan, kemestian, bahwa sebuah sebab itu niscaya memastikan bahwa dia itu akan memunculkan akibat. Nah, sampean bisa pakai dengan kata, oh berarti sebab itu
wajib memunculkan akibat ya boleh sampean pakai kalimat itu, tapi sampean nanti bisa terjebak sendiri loh persepsi sampean kalau menggunakan bahasa-bahasa yang seperti itu. Ya hati-hati karena tidak proporsional menggunakan bahasa itu. Ya lebih enak kita menggunakan bahasa niscaya, keniscayaan. Nah, ketimbang kita membahas pakai bahasa kewajiban Tuhan, kita lebih enak menggunakan kalimat kata keniscayaan bagi Tuhan. Nah, karena Tuhan itu maha kaya, maka niscaya dia membagi-bagikan kekayaannya. Tidak mungkin kalau maha kaya kemudian kekayaannya hanya untuk dirinya sendiri. Tidak mungkin. Dia itu maha sempurna, pasti men-sharing kesempurnaannya itu kepada selain dirinya, karena dirinya sudah sempurna. Itu bukan sebuah kewajiban. Boleh sampean pakai kalimat kewajiban, tapi saya lebih menggunakan kata keniscayaan. Sebuah niscaya bagi sesuatu yang sempurna, maka dia akan menebar kesempurnaan itu kepada selain dirinya. Lah dirinya sudah sempurna, dia tidak butuh lagi kesempurnaan. Wong sudah sempurna. Lalu apa? Terjadilah sebuah keniscayaan. Orang kaya sementara dia itu orang ya, misalnya ini orang saja. Orang yang kaya sementara dia itu orang yang bijak, pasti dia men-sharing kekayaannya. Tidak mungkin kekayaannya untuk dirinya sendiri. Orang yang pandai dan dia bijak, pasti dia ingin men-share kepandaiannya itu untuk orang lain. Kecuali kalau dia tidak bijak, iyalah. Ya, seorang dokter yang bijak pasti dia akan menggunakan kedokterannya itu untuk membantu orang lain. Kalimatnya kita bisa rubah. Apakah seorang dokter itu wajib membantu kesehatan orang yang sakit? Ya, bisa. Kalimatnya bisa seperti itu. Itu lebih relevan kalau kita kaitkan dengan mekanisme hubungan sosial antar manusia. Tapi kalau tadi kaitannya dengan Tuhan, apakah Tuhan wajib begini? Saya lebih enak agar saya tidak terpleset, saya lebih waspada, saya lebih bisa hati-hati kalau saya menggunakan kata niscaya. Tuhan itu maha mendidik, maka niscaya dia selalu mendidik dan tidak pernah pensiun dari mendidik para makhluk hamba-hambanya. Ya, itu Allah itu maha suci, maka niscaya tidak pernah ada kotoran yang bisa dihubungkan kepadanya. Ya, dia itu maha suci, tidak akan pernah mengumpulkan dari dirinya kekotoran-kekotoran. Tidak mungkin dari dirinya itu tercipta takdir buruk, karena dia maha baik. Itu keniscayaan. Sebuah keniscayaan, contoh lagi ini kalau orang, sebuah keniscayaan kalau seorang komposer itu mencipta lagu. Apakah komposer wajib mencipta lagu? Anda boleh pakai kalimat kewajiban. Tetapi saya lebih enak menggunakan kata keniscayaan. Seorang komposer niscaya dia mencipta lagu-lagu. Ya, begitulah kira-kira. Apakah dia seorang komposer kalau dia tidak membuat lagu? Misalnya seperti itu. Sebab itu meniscayakan terjadinya akibat. Tuhan meniscayakan mengimplementasikan, menebarkan keadilannya. Ya, begitu. Nanti mungkin bahasa kita berupa bahasa tuntutan begitu. Wahai Tuhan, aku sudah melaksanakan perintahmu, mana hakku? Itu namanya hubungan antara pegawai dengan bos yang ada hubungan imbal jasa. Nah, ibadah seperti itu disebut dengan ibadahnya para pedagang. Kita pernah bahas deh itu. Beda lagi nanti yang model ibadahnya para budak, para penghamba lain. Beda lagi nanti ada ibadahnya para pecinta. Semangatnya sangat berbeda. Ya seperti itu lah. Kalau para pecinta Tuhan, dia tidak pernah ada kalimat tuntutan seperti itu, karena dirinya sudah terserap kepadanya. Adanya dirinya hanya sangat kecil, nyaris tidak tampak. Sementara dia terserap dalam adanya Tuhan yang hanya besar sekali, melingkupi seluruh darah-darah dalam dirinya. Ada Tuhan di sana. Ada saya, ada tapi kecil sekali. Itulah kira-kira. Jadi dia tidak punya bargaining sama sekali dengan Allah.
Tidak ada bentuk imbal jasa, imbal beli, kemudian apa yang namanya barter, tidak ada. Kalau barter itu kan posisi bargainingnya satu-satu, ya, sehingga terjadi barter. Tapi kalau sudah posisinya yang satu terserap sama yang lain, tidak ada lagi bargaining. Ya seperti itulah kira-kira Mas Doni. Saya sudah melampaui waktu. Berapa ini? 40 menit. Ya, monggo Siwo, terima kasih. Teman-teman semua, terima kasih atas semua partisipasinya. Mohon maaf malam ini bahasa-bahasa teknisnya banyak yang keluar, sehingga ya mudah-mudahan kalau ada yang tambah bingungnya berkah. Tapi kebingungan apapun bentuknya, tapi kalau kebingungan itu terjadi dalam proses kita penghambaan kepada Allah, pasti kebingungan itu berkah. Amin. Kerumitan, kesulitan itu pasti akan berdampak menyempurnakan diri kita. Pada saat kita memang pada posisi penghamba kepada Allah, Allah pasti menurunkan faktor-faktor X-nya untuk kita, untuk memudarkan problem-problem itu, dan akan menarik, mendorong kita kepada arah tertentu yang sesuai dengan keadilan Tuhan. Amin. Mohon maaf, terima kasih, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Siwo Agus Hidayat dan Light Audience. Dengan demikian berarti sudah acara berproses menuju kesejatian diri. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 7 April 2011, saya, Sam Onyx, dan juga produser saya, Jack Plam, mohon diri sesaat. Kita ketemu lagi nanti dalam Night Request. Light Audience, dalam Mutiara Hikmah dikatakan bahwa ilmu adalah warisan para nabi dan rasul. Harta adalah warisan Fir'aun dan Korun. Ilmu menjaga diri manusia. Harta minta dijaga oleh manusia. Ilmu cenderung menyebabkan banyak teman, sementara harta menjadikan banyak musuh.